Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, perkenalkan, saya adalah Miss Okta, salah satu guru fisika. Nah, teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas tentang gaya kontak. Nah, buka ya. Misalkan buka whiteboard. Nah, teman-teman bisa dilihat ya di sini ada whiteboard. Nah, hari ini kita akan membahas tentang yang namanya gaya kontak. Nah, gaya kontak itu apa? Gaya kontak itu adalah gaya yang timbul akibat adanya interaksi antar benda. Ini ya. Nah, teman-teman bisa kita lihat di sini gaya kontak itu adalah gaya yang timbul akibat adanya interaksi. Nah, dengan adanya interaksi di sini, maka gaya kontak akan terbentuk yang namanya gaya aksi, aksi reaksi. Nah, pada kasus contoh fisika, bagaimana bagaimana soalnya ya? Nah, berarti coba kita gambar dulu. Di sini ada sebuah permukaan ya teman-teman ya. Nah, di mana di dalam permukaan tersebut ada benda pertama, kemudian ada benda kedua. Ini. Nah, ini ada benda pertama, ini ada benda kedua. Di mana kedua benda tersebut itu didorong. Nah, didorong sebesar F, itu teman-teman ya. Nah, kemudian di manakah letak gaya kontaknya? Nah, teman-teman coba kita lihat pengertian dari gaya kontak. Gaya kontak itu adalah gaya yang timbul akibat adanya interaksi antar benda. Nah, berarti di sini kan ada interaksi ya antara benda pertama dengan benda yang kedua. Sehingga gaya kontaknya adalah di sini ya. Jadi gaya kontak pada benda pertama itu mengakibatkan adanya gaya kontak pertama itu ada akibat dari gaya kontak kedua, gitu ya. Terus kemudian sebaliknya, berarti gaya kontak pada benda kedua berarti di sini gaya kontak pertama akibat adanya gaya kontak yang kedua. Gitu ya. Jadi di sini kebalik ya, kalau di sini benda pertama, berarti di sini F21. Tapi kalau di sininya benda kedua berarti F12 gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengerjakan? Biasanya soalnya seperti ini, di mana yang ditanya adalah percepatan. Nah, kenapa coba kita lihat di sini? Di sini benda didorong. Kalau didorong itu kan berarti dia bendanya bergerak ya. Nah, berarti kita cari dulu percepatannya. Nah, bagaimana cara mencari percepatannya? Berarti kita buat dua kondisi, teman-teman ya. Atau dua tinjauan. Nah, berarti di sini kita tinjau benda pertama, teman-teman. Gitu ya. Kita tinjau benda pertama. Nah, karena di sini diberi gaya, kalau diberi gaya itu berarti kan ada gerak ya. Jadi di sini kita pakai hukum Newton kedua, di mana
sigma F sama dengan M dikali dengan A. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, lalu coba kita lihat lagi bagaimana untuk menguraikan sigma F-nya. Nah, di sini kan tinjau benda pertama, berarti yang kita fokuskan adalah benda yang di sebelah sini, teman-teman ya. Nah, berarti gayanya ada apa aja? Nah, berarti di sini ada gaya F gitu kan, ada gaya dorong, berarti kita tulis di sini ada F gitu ya. Kemudian kalau gaya kontak itu dia selalu berlawanan arah dengan gaya dorongnya, berarti di sininya dikurang gaya kontak min F 21 gitu ya, sama dengan M dikali dengan A. M di sini adalah masa pertama teman-teman ya, ini M1 gitu. Nah, ini adalah tinjauan pada benda pertama. Gitu ya. Kemudian, kalau misalnya di sini saya beri nilai gaya dorongnya misalnya sebesar 30 Newton gini ya. Kemudian masa benda pertama itu sebesar 3 kg dan masa pada benda kedua itu sebesar 7 kg gitu ya. Maka berapakah nilai percepatannya? Nah, kemudian di sini tinjau benda pertama seperti ini teman-teman ya. Kita buat sigma F sama dengan M dikali A. Kemudian kita uraikan. Karena di sini benda pertama, maka kita bisa lihat gaya yang bekerja adalah gaya dorong sebesar 30 dan gaya kontaknya gitu ya. Nah, gaya kontaknya di sini nih di antara gaya dorong dengan gaya kontaknya. Nah, teman-teman bisa kita lihat gaya kontak itu kan menyebabkan timbulnya gaya aksi reaksi. Kalau misalnya didorong berarti kita apa namanya ada reaksi di situ teman-teman ya. Nah, berarti maka dia di sini nilainya minus gitu. Kemudian ini sudah ya, ini pada benda pertama. Atau kalau kita mau beri nilai boleh. Berarti di sini 30 teman-teman ya, dikurang F 21 sama dengan M. M itu sudah ada ya, berarti di sininya 3 itu dari masa pada benda pertama, 3 kilo dikali dengan A, gini ya. Nah, ini persamaan pertama. Kemudian kita lanjut lagi, kita tinjau benda kedua. Berarti di sini ya, tinjau benda yang kedua, di mana pada benda kedua kita buat lagi sigma F sama dengan M dikali dengan A. Ini M-nya adalah M yang kedua, teman-teman. Nah, coba kita lihat pada benda kedua, berarti gaya yang timbul hanya gaya kontak saja di sini ya. Berarti gaya yang timbul itu adalah F12. Nanti kita tulis di sininya F12 gitu ya, sama dengan masanya berapa pada benda kedua? Berarti di sini 7A ini ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, kemudian barulah kita mulai apa namanya gabungkan ya antara persamaan pertama di sini ya dengan persamaan yang kedua. Nah, coba kita mulai gabungkan. Berarti misalnya di sini ditulis persamaan pertama dulu 30 dikurang F12 gitu ya, sama dengan 3A gitu. Kemudian kita tulis lagi di sini ya F12 gini ya, sama dengan 7A. Nah, seperti ini baru kita eliminasi. Nah, teman-teman, gaya kontak antara benda pertama dengan gaya kontak pada benda kedua nilainya sama. Nih, F21 maupun F12 itu nilainya kan sama. Berarti di sini kalau nilainya sama, kita beri
tanda positif. Untuk apa kita beri tanda positif? Agar gaya kontak di benda pertama dengan gaya kontak di benda kedua itu hilang. Nah, berarti kalau di sini minus ditambah positif berarti nilainya habis gitu ya. Nah, berarti tinggal di sini 30-nya turun ke bawah gitu ya. 30 sama dengan 3A ditambah 7A, berarti nilainya adalah 10A. Gitu. Nah, kalau kita pengen cari nilai percepatannya, berarti bagaimana? Nah, berarti tinggal 30 sama dengan 10A. Gitu ya. Maka nilai A sebesar 30 dibagi 10. Maka A sebesar 3 meter per second kubik. Nah, itulah salah satu contoh untuk mengerjakan gaya kontak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.